Audio Jungle. Audio Jungle. Menjadi pionir bukan perkara mudah. Belum lagi, banyak sekali para pemain baru berusaha untuk menggeser posisi. Kembali lagi bersama saya Yovita Aditi, Inspiring Talk, Hearing, Feeling, and Do Something. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa Gatra TV untuk mengupas tuntas bisnis teknologi bersama dengan Desnet. Penasaran kan? Masuk aja yuk langsung. Nah, pemirsa Gatra TV, ini dia CEO Desnet, Heru Setiawan, yang udah kita tunggu-tunggu, yang saya tadi dari awal bilang mengupas tuntas soal bisnis teknologi yang digawangi oleh Desnet. Pagi Mas Heru. Selamat pagi Mbak Yo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Segar baik. ya? Alhamdulillah baik. Mas, pemirsa Gatra TV dan saya ini penasaran, gimana sih Mas Heru sebagai CEO ini mendirikan Desnet yang luar biasa ya? Boleh cerita dari awal gimana Mas Heru melihat tantangan yang ada di depan dan kendala-kendala yang udah dialami sejauh ini? Cerita ya, sharingnya Mbak Yava ya. Cerita aja pengalaman. Jadi Desnet ini berdiri tahun 2008 dan saya sendiri sebelumnya juga kerja di perusahaan teknologi. Kerja di perusahaan teknologi, jadi lulus kuliah waktu itu tahun 2000, mulai masuk ke warnet waktu itu di Citraland dari tahun 2000, kemudian jadi sekolahnya di kantor lama Mbak. Sekolahnya di kantor lama dari tahun 2000, dari jaga warnet, jadi kenal banyak internet, sampai akhirnya tahun 2007 saya keluar dari kantor lama, jabatan terakhir GM. Karena kantor lama itu selain warnet dia punya perusahaan teknologi juga. Jadi keren loh Mas, posisi GM itu masih di kantor lama. Oke. Iya, kayak kantor lama GM ya. Tapi kan maksudnya GM di perusahaan kecil ya, yang maksudnya bukan GM-nya Indosat atau Telkom, itu kan ya jauh banget gitu sendiri. Cuma jabatannya sama-sama GM. Sama-sama gitu. GM penting. Cuma kapasitasnya beda gitu kan. Jadi di kantor lama belajar dari jadi technician di warnet sampai GM. Jadi dari jualan yang kecil-kecil sampai akhirnya jualan web hosting waktu itu. Ini masih di kantor yang lama ya? Di kantor yang lama ya, dan application, dan termasuk juga jual internet provider, ISP, juga jual koneksi internet ke perusahaan-perusahaan waktu itu tahun 2000, mulai jualan tahun 2005 kalau nggak salah, mulai jadi ISP di kantor lama. Kemudian 2007 saya mengajukan resign dari kantor lama dan mencoba mencari investor. Kebetulan teman-teman ada yang mau invest, saya bangun Desnet. Oh, apa yang bikin Mas Heru ini mencetuskan, udah deh saya selesai di kantor yang lama dan saya mau bikin sendiri? Sebetulnya bukan bikin sendiri ya, karena kan waktu itu saya juga ada investor ya, ada teman-teman yang kebetulan mempercayakan modalnya ke saya untuk saya jalankan. Tapi itu berani banget loh Mas, dengan punya teman-teman investor dan ada keberanian untuk resign. Ya, karena dan bersaing dengan kantor lama berarti dong. Betul. Karena jadi salah satu kenapa saya resign waktu itu, menurut saya di kantor lama saya coba bikin bisnis plan dan mengharapkan ada investasi baru, ternyata tidak mendapat persetujuan dari owner gitu kan, sehingga saya pikir waktu itu ya, masa sih gini-gini aja gitu kan, akhirnya berarti doyan challenge nih Mas. Iya. Masa sih gini-gini aja, akhirnya mencoba untuk menawarkan bisnis plan saya ke teman-teman, dan kebetulan ada beberapa teman yang tertarik, dan kemudian pembicaraan lebih lanjut akhirnya setuju untuk
modalin saya gitu kan, modalin saya akhirnya ya udah memulai menjalankan amanah teman-teman ini untuk bikin Desnet gitu. Berarti tahun bisa 2008. dibilang dong, kesukaan Mas Heru terhadap tantangan itu menjadi motivasi sendiri. Bisa begitu juga Naik karena level. betul, karena memang dari awal saya kan orang sales ya, orang sales, jadi sales nggak ada bekerja cuma karena impian ya, jadi karena ada sesuatu yang diharapkan gitu, yang ingin dicapai, sehingga memang perlu tantangan saya pikir, karena kalau nggak ada tantangan kayak gini-gini aja gitu kan. Makanya terus bangun Desnet tahun 2008 dengan segala keterbatasannya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa survive. Oke, boleh cerita dikit nggak Mas soal keterbatasannya tadi, tantangan yang sudah dihadapi dari 2008 ketika mendirikan, dan tadi keterbatasannya itu? Jadi di keterbatasan jelas di kantor lama kita ada semua, gitu kan, udah ada semua, kita tinggal jualan, menjalankan operation. Cuma di Desnet dengan yang baru, dengan segala keterbatasan, karena keterbatasan modal juga, akhirnya saya mesti banyak meminimalkan investasi saya banyak minimalkan, termasuk biaya operation juga kita minimalkan, sehingga akhirnya keterbatasan ini menjadi challenge saya lagi untuk apa sih yang bisa dilakukan gitu kan, dengan segala Masih keterbatasan. dengan challenge ya, Iya, karena dengan begini, challenge. jadi kalau keterbatasan itu kita lihat sebagai beban, dia akan jadi beban. Tapi kalau kita lihat sebagai karunia, dia akan membuat kita jadi kreatif. Wow, that's inspiring. Dia akan membuat kita jadi kreatif karena kalau aku pakai alat ini bisa kayak alat yang digunakan dengan harga lebih mahal nggak? Nah, akhirnya kita ngoprek gitu kan. Akhirnya kita kreatif ngoprek gitu. Tapi kalau kita dapat alat yang langsung bagus, kita nggak punya kesempatan buat ngoprek. Sehingga kita bukan tidak bisa kreatif, tapi lebih sulit untuk kreatif karena tidak dipaksa sama kondisi, gitu kan? Karena tidak dipaksa kondisi. Jadi keterbatasan ini memaksa kita untuk kreatif, karena ya perusahaan harus jalan. Jadi nggak masalah dong, dengan keterbatasan pasti ada muncul kreatif. Betul, dengan keterbatasan pasti muncul kreatif. Oke, nah ini yang bikin saya penasaran. Tadi di depan ada gambar pohon. Kemudian di sini di tempat kita bicarakan di ruang meeting di belakang saya juga ada gambar pohon. Nah, boleh cerita nih Mas Heru, kenapa ada gambar pohon ini? Ya, gambar pohon. Hobi saya mendaki gunung. Saya suka ngelihat alam. Seru dong. Ya, kebetulan saya punya hobi mendaki gunung dari SMA. Dari SMA saya mendaki gunung sampai sekarang pun masih. Jadi filosofi mendaki juga saya pakai buat bekerja. Jadi kalau kita mendaki gunung harus jalan kadang lebih dari 10 jam untuk mencapai puncak. Tapi puncak itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Dan di jalan kalau kita naik gunung, kita nggak boleh ngelihat puncaknya. Tapi kita cukup ngelihat jalan di depan kita. Karena kalau kita ngelihat puncak, kita pasti ngelihat itu jauh sekali. Bahkan kelihatan kecil gitu dari tempat kita berdiri. Tapi kalau kita ngelihat jalan di depan kita harus maju dan pasti kita sampai. Dan pasti kita akan sampai. Itu filosofi gunung yang saya pakai buat bekerja. Sehingga dalam bekerja saya juga ketika punya target, nggak usah ngelihat targetnya, tapi kerjakan apa yang ada di depan kita. Selesaikan apa yang di depan kita. Karena yang ada di depan kita ini pasti udah kita rencanakan sama seperti jalan setapak yang menuju puncak. Udah ada jalannya. Nah, yang kita rencanakan pun juga udah ada gitu kan. Tinggal kita jalankan aja sambil kita evaluasi terus. Karena waktu kita jalan ke puncak juga, kalau capek kita mesti istirahat dan kita mesti evaluasi berapa minum yang udah kita bawa, bekalnya bisa sampai atas nggak? Karena di atas nggak ada minum. Wow, Gitu. Jadi kita mempersiapkan itu juga. Sama juga dengan bekerja, saya pikir juga gitu. Kita mesti mempersiapkan planningnya, kemudian jalankan aja planningnya sambil terus dievaluasi. Jadi kalau saya dalam bekerja itu plan, execute, and evaluation. Balik lagi, plan lagi, execute, evaluasi. Balik lagi, selalu begitu, berjalan seperti itu terus dalam bekerja.
Nah, kemudian karena saya suka gunung, akhirnya saya filosofi gunung itu saya pakai juga untuk gambar-gambar ini. Jadi gambar pohon karena alam banyak pohon ya. Filosofi pohon ini saya pakai buat Desnet juga. Jadi pohon itu bisa berdiri tegak karena akar yang kuat. Karena akar yang kuat. Sama seperti Desnet, seperti perusahaan. Perusahaan itu bisa kuat, bisa besar karena akar, karena karyawannya. Karena karyawan-karyawan yang membangun, yang ngasih suplai makan ke si pohon tadi, yang ngasih suplai makan ke perusahaan tadi. Bukan karena ownernya, bukan, tapi karena karyawan-karyawan ini emang mau ngasih makan, dan semua ngasih makan, akhirnya pohon ini semakin besar dan kuat. Kalau akarnya dikit, saya yakin pohonnya gampang tumbang kena angin, kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Ngobrol-ngobrol pohon lagi nih. Pohon di belakang ini kan semakin tinggi, ya kan? Dia akan semakin mendapatkan angin yang kencang. Dia pasti akan merasakan angin yang kencang. Berarti sama seperti Desnet yang udah 12 tahun ini berdiri. Nah, boleh cerita lagi Mas, angin kencang apa yang udah dihadapi oleh Desnet, kemudian bagaimana akar-akar di bawah ini berusaha untuk membuat pohon ini tetap berdiri, tetap kokoh sampai saat ini seperti Desnet di 2020 ini. Iya, saya pikir kalau usaha bisnis ya semua hampir sama lah, hampir sama. Jadi tantangan terbesar dari usaha itu hampir sama. Kompetitor, market. Tapi yang paling penting sebetulnya semua ada di SDM. Semua tantangan itu kan saya bilang tadi bahwa tantangan itu, kendala itu adalah ruang untuk kita untuk bisa berkreatif. Market, ruang untuk kita untuk bisa berkreatif cara jualan. Kompetitor, ruang untuk kita berkreatif cara berkompetisi. Karena mungkin kita nggak kepikiran tentang sesuatu, tapi begitu ngelihat kompetitor melakukan hal ini, kita jadi punya inspirasi. Oh, aku bisa juga bikin begini. Begitu juga sebaliknya, kompetitor ngelihat kita pun seperti itu. Tapi semua kembali kepada SDM di dalamnya. Akar-akarnya tadi Mbak, akar-akarnya tadi. Kalau akar-akarnya tadi mau berpikir, mau bergerak, saya yakin pasti creativity itu pasti akan muncul, dan cara itu pasti ada. Jadi kalau menurut saya tantangan sampai dengan 2020 ini ya lebih banyak di investasi teknologi dan di karyawan ya, karena kami kan perusahaan teknologi. Pertama ya modal kami adalah alat yang harganya cenderung semakin mahal. Dan modal kami yang kedua adalah orang. Malah di SDM-nya sendiri ya? Iya, di SDM. Maksudnya karena skill SDM atau jumlah SDM? Skill dan jumlah tentunya ya, skill dan jumlah. Di alat lebih mudah Mbak Yo, ya, karena di alat kita butuh apa, kita tinggal sesuaikan, belinya yang sesuai, gitu kan. Alat bisa di on off pin, ya kan. Tapi kalau orang nggak bisa, SDM nggak bisa. Tapi so far SDM di sini pasti ada pelatihan kan untuk bisa upgrade skill ini. Ada. Kalau skill lebih mudah, tapi yang sulit itu justru non skill. Kalau skill lebih mudah, bisa belajar, buku ada, trainer ada, alat ada, bisa dipelajari. Cuma yang sulit itu sebetulnya justru malah tantangan yang sulit itu justru sekarang malah etos kerja gitu kan, semangat kerja gitu, ketulusan kerja. Tapi lagi-lagi itu adalah challenge bagi Desnet sendiri. Itu challenge pasti bisa lah, yakin. Dan semua perusahaan pasti punya challenge yang sama ya, terutama perusahaan yang banyak resource-nya itu adalah SDM. Karena kebetulan kami ada 2 core bisnis utama, yang pertama ISP, Internet Service Provider, yang kedua software developer. Nah, software developer ini nggak ada modal. Kalau ISP sih kita dagang, kita beli, kita jual. Tapi kalau software developer kan kita create, kita bikin, dan modalnya adalah orang-orang yang bikin ini Mbak Yo. Gitu. Mantap, luar biasa. Audio Jungle.